Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, yang mana di antara keutamaannya ngaji satu kali itu seperti 1000 kali. Ya, bahkan secara khusus dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadat sanah." Siapa orang yang hadir di majlis ilmu atau ngaji di bulan Ramadan, maka pasti Allah mencatat untuk setiap jarak satu telapak kaki sebagai ibadah satu tahun. Apakah dari itu? Mari kita kembali kaji yang pertama, hadis sebagai referensi kita Du'atun Nasihir yang punya dan bawa kitabnya dibuka. Dan insyaallah pada kesempatan ini akan membahas tentang amalan-amalan Lailatul Qadar. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam kepastian, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Insya Allah sampai hari kiamat tetap ada. Jadi kalau nuzulul Quran setelah Rasulullah wafat itu sudah ya. Sedangkan kalau Lailatul Qadar tetap ada. Jadi itulah sekilas tentang Lailatul Qadar. Nah, kemudian amalannya apa aja yang di sini? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa ma'rifati bihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala, sebagaimana telah berkata Musa, Nabi Musa alaihissalam, fi munajatihi, dalam munajatnya, Ilahi, wahai Tuhanku, uridu, aku ingin berbakat dekat yang dilulus. Faqala, maka menjawab Allah Ta'ala, kurbi, kedekatanku, limanis tayyibullah, itu bagi orang yang bangun bergadang Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ada sebuah riwayat khususnya tentang munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang ini bisa kita jadikan teladan, bisa kita contoh, dan bisa kita terapkan. Nah, di mana Nabi Musa alaihissalam dalam satu kesempatan munajat. Munajat itu kalau sekarang mah bahasanya curhat ya. Jadi curhatnya tuh langsung ke Allah, jangan kepada orang, kecuali memang orang itu bisa diyakini menyelesaikan ya.
di bidangnya gitu ya. Apalagi itu kalau ke medsos ya, YouTube, WA dan lain sebagainya, itu bukan menyelesaikan masalah ya. Nah, sebab orang itu mereka suka itu. Ini seperti Nabi Musa munajat langsung kepada Allah. Nah, di mana munajat itu yang pertama, Nabi Musa alaihissalam pengen dekat dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah mah ya segalanya bisa ACC ya. Ya seperti kita dekat dengan presiden, udah mudah aja gitu kan. Apalagi dekat dengan Allah. Nah, dijawab oleh Allah untuk bisa dekat dengan Allah, dan ini bukan hanya untuk Nabi Musa ya, umum, termasuk kita nih. Ya, khususnya bagi orang-orang yang bangun begadang di malam Lailatul Qadar, tapi pastinya ibadah. Ya, yang mana insya Allah itu sebenarnya walaupun sebentar, kalau memang berkenaan dengan Lailatul Qadar, insya Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan kurang lebih 83 tahun 4 bulan ya, kalau nggak salah gitu. Nah, kita kan boro-boro amal, belum juga wala, seandainya ada juga belum tentu. Nah, makanya itulah adanya yang namanya Lailatul Qadar, karena minimnya usia umat-umat Rasulullah ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian waqala, dan berkata lagi Nabi Allah Musa alaihissalam, Ilahi, wahai Tuhanku, uridu, saya pengen rahmataka, mendapatkan rahmat kamu. Bahwa maka menjawab Allah Ta'ala, rahmatku liman yarhamu, itu bagi orang yang kasih sayang, al miskinah, kepada orang miskin, Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi munajat yang kedua nih ya, Nabi Musa pengen dapat rahmat Allah sebagai sumber. Kalau sudah dapat rahmat Allah mah, nanti kita juga yang akan bisa menebar rahmat atau kasih sayang kepada sesama, dan nanti sebaliknya sesama juga dengan sendirinya akan kasih sayang juga kepada kita ya. Alangkah indahnya kalau begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan rahmat dari sumbernya yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bukan hanya untuk Nabi Musa alaihissalam, termasuk kita ya, khususnya di sini bagi orang-orang yang kasih sayang kepada orang-orang miskin di malam Lailatul Qadar. Ya, ya kasih sayang itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga ya, dan terutama di hati. Itu harus dibuktikan. Nah, kemudian waqala, dan berkata Nabi Allah Musa alaihissalam, Ilahi, wahai Tuhanku, uridu, aku ingin al-jawaza, bisa melewati ala siroti, di atas jembatan neraka, al-baraki, seperti kilat. Faqala, maka menjawab Allah Ta'ala, zalika, yang demikian itu liman tasodako, itu bagi orang yang sodako Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar. Jadi yang ketiga ini mau najib Nabi Musa ya, pengen bisa melewati selamat ketika menyeberangi jembatan di atas neraka. Perlu diketahui, jembatan di atas neraka itu jaraknya 3000 tahun. 1000 tahun panjang, 1000 tahunnya datar, yang 1000 tahunnya
surut. Mungkin kalau gede. Ya, dalam riwayat jembatan di atas neraka itu ya, itu seperti rambut, anggapannya nggak ada. Ya, belum lagi di bawahnya itu api sudah membara gitu ya. Nah, pokoknya kalau gagal, belum. iya siap nih. Nah tapi ini kalau memang dia ditolong oleh Allah, apalagi seperti kilat ya, jadi langsung ada. Sebab kalau udah bisa melewati jembatan neraka itu misalnya surga. Tapi jangan logikanya, udah kita kalau masih jangan tanggung. Ntar kan kalau malaikat saking sewotnya itu bukan sekedar dijorokin ke neraka, dilemparin gitu ya, sehingga kelewat sampai ke surga. Bukan gitu, ada temboknya masing-masing ya. Nah ternyata nih, untuk bisa melewati nyebrang selamat ya di atas jembatan neraka itu dengan soda, bahkan seperti kilat ya, itu dengan sodako di malam Lailatul Qadar. Nah makanya zaman dulu mah tuh kalau di kampung-kampung mah itu biasanya kalau taraweh udah 10 akhir ya, dari tanggal 21 ya kan, memang Lailatul Qadar itu secara umum di Ramadan lah, tapi yang diharapkan itu adalah di 10 akhir ya, terlebih lagi di malam-malam ganjil gitu ya. Walaupun Imam Ghazali ada rumusan itu, kalau puasanya hari Sabtu nanti Lailatul Qadarnya hari malam apa gitu ya, ada tuh kan gitu. Nah jadi itu rupanya orang-orang dulu tuh kalau wayah malam ganjil istilah isi kosong gitu ya, maksudnya isi itu dia bawa makanan gitu, sedekah lah. Nah ini rupanya harapannya gitu. Jadi ya kalau dia berkenaan dengan Lailatul Qadar ya, sedekah itu bisa diharapkan menjadi sebabnya selamat melewati nyebrang jembatan di atas neraka ya, sehingga seperti kilat sehingga dia masuk surga. Nah itu yang ketiga. Kemudian waqala, dan berkata Nabi Musa alaihissalam, ilahi wa tuanku uridu, aku ingin anak muda untuk bisa duduk tahta zilil asjaril jannati, di bawah naungan pohon-pohon surga. Bahkan aku bisa makan min samarina, dari buah-buah. Pakola, maka menjawab Allah Ta'ala, zalika, yang demikian itu liman sabaha, bagi orang yang membaca tasbih tasbihatan dengan tasbihan Lailatul Qadar di malam kedua. Ini selanjutnya ya, keinginan Nabi Musa dalam munajatnya pengen bisa duduk di bawah naungan pohon yang bumbunya besar ya, rindang, sejuk lah, bahkan bisa ngambil buah-buahnya, makan ya, bukan lagi ngambil. Sebab di sana kalau kita pengen buah surga, kita perlu ngambil. Jadi bukan kita yang datang ya ngambil, bukan, tapi nanti buah itu yang seperti waktunya belum, seperti Nabi seperti Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, kan itu dalam pada lama ya, itu ya sebenarnya mah Allah bisa sih untuk menjatuhin buah kurma itu, tapi hanya ada syariat, hanya suruh digoyang-goyangin ya. Berapa besar sih maka Siti Maryam mah goyang buah kurma ya, tapi itu hanya syariat. Ya, ternyata benar. Nanti surga nanti nggak perlu gitu lagi, pokoknya asal ada keinginan. Ya Allah, pengen makan anggur. Wah itu ada.
datang langsung. Oh ya, Masya. dan anggur di sana walaupun sama ya, tapi rasanya beda. Yang tentunya nggak pernah terbayangkan betapa nikmatnya itu. Nah, itu supaya bisa duduk di bawah naungan pohon-pohon sote yang tentunya rindang sejuk ya, bahkan bisa memakan buahnya itu. Itulah bagi orang-orang insya Allah kita ya, yang membaca tasbih di malam daripada Alhamdulillah musim. Nah kemudian waqala dan berkata Nabi Musa alaihissalam, Ilahi wahai Tuhanku, muridu aku ingin an-najata selamat minan hari dari neraka. Faqala maka berkata Allah Ta'ala, zalika yang demikian itu liman istaghfaro, itu bagi orang yang beristighfar Allah Ta'ala kepada Allah Lailatul Qadri di malam Lailatul Qadar ila subuh sampai ke subuh. Jadi yang selanjutnya ya, keinginan Nabi Musa alaihissalam dalam menajatnya pengen selamat dari neraka. Sebagaimana kita, karena yang akan neraka tahu sendiri paling ringan siksaannya di neraka itu ya, itu orang dipakai sendal, kan sendalnya di kaki. Nah kaki yang memakai sendal dari neraka, di neraka itu kalau kita pengen kerja dikasih, pengen makan dikasih, pengen minum dikasih, sama ya sama di surga, tapi serba api. Kalau ini makan itu takut ya, itu dalam riwayat kalau udah masuk tenggorokan dan bisa keluar bisa masuk. Mungkin kalau di Indonesia bawa kedong-dong nih. Bukan neraka kedong-dong. Gitu ya. Nah, itu orang ya dikasih sendal, dipakai sendal karena dari neraka, kaki yang pakai, kepala yang mendidih. Kalau apa bergejolak gitu ya. Nah, bagaimana kalau perutnya gitu ya, apalagi kakinya ya, itu dia menganggap bahwa paling berat itu segitu, padahal Paling ringan. itu paling ringan. Bukan neraka segitu berarti. Nah kalau soal agama justru semiskin-miskinnya kenikmatan di surga itu bisa memiliki 10 lipat dunia ini, paling miskin. Jadi kalau ingat gitu ya, yakin kita, oh pokoknya pengen ibadah ya, nggak mau dan jangan maksiatnya. Tapi manusia akan luput. Makanya supaya bisa selamat nih, sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam termasuk kita pastinya. Nah ini adalah dengan beristighfar atau bersyukur kepada Allah di malam Lailatul Qadar sampai berapa ya, tapi dalam riwayat yang lain mah insyaallah 70 kali itu mencukupi ya, ada kali ya 70 kali itu berapa di sholat maksudnya. Jadi ya. Kemudian waqala dan berkata Nabi Musa alaihissalam, Ilahi wahai Tuhanku, uridu aku ingin ridhokan mendapatkan keriduan. Faqala maka berkata Allah Ta'ala wa Ta'ala, ridho ya keriduanku liman sholat itu bagi orang yang sholat rakaat ini 2 rakaat Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar. Itu ya. Jadi yang terakhir nih, keinginan Nabi Musa dalam menajat kepada Allah, pengen mendapatkan keriduan Allah. Yang namanya keriduan apa? Orang kalau udah dapat keriduan, jangankan istilahnya dia kaya, miskin juga enak. Jangankan dia sehat, sakit juga enak.
Bahkan jangankan dia masuk surga, masuk neraka. Kalau dapat ridho Allah mah enak. Ya kalau nggak enak, malaikat Malik mau di neraka ya. Juga malaikat Zabani yang juga 19 itu nggak mau, tapi karena dapat ridho Allah nggak panas, enak. Ya bahkan yang malaikat Malik bertanya udah nggak masuk surga namanya, tapi sekali lagi enak. Kenapa? Dapat ridho ya. Kita juga insya Allah kita dapat ridho ya. Kadang-kadang kan ada orang sehat-sehatnya, kaya-kayanya, tapi masih galau aja. Itu tuh mau dibilang. Jadi bagaimana nih supaya dapat ridho Allah? Ya, sebagaimana Nabi Musa inginkan dalam hajatnya, tentunya kita juga ya. Nah itulah dengan cara sholat 2 rakaat di malam dan Qadar. Secara khusus ya, dinyatin usoleh sunat al-qadri ya, rakaat ini lillahi ta'ala. Nah itu bacanya sama dia, rakaat pertama dan keduanya ya, yakni habis Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Jadi rakaat pertama dan keduanya sama aja bacanya, habis Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 ya, itu 7 kali. Nah, setelah itu beristighfar sebanyak 70 kali ya. Itu insya Allah masih banyak lagi keuntungan di samping itu sebagai pokok ya, dasar tadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau diterima nanti insya Allah sholat 2 rakaat juga setiap takbirnya itu akan dijadikan pohon di surga yang mana itu naungannya deh ya, kalau ditempuh jarak 100 tahun itu nggak bakal selesai. Kemudian setiap rakaatnya itu insya Allah bakal dijadikan rumah di surga bahkan dari intan ya. Masya Allah. Kemudian setiap ayat yang dibacanya itu menjadi mahkota nanti di surga. Setiap duduknya itu bakal menjadi pengangkat derajat, dan setiap salatnya yang pastinya 2 kali ya, kan 2 rakaat. Apalagi ada juga yang mengatakan 4 rakaat. Ada juga gitu ya. Jadi ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 4 rakaat, 2 pastinya. Nanti jelas setiap kali salam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas dengan perhiasan di surga nanti ya. Ya bahkan dari sholat itu insya Allah itu bisa menjadi ampunan baginya, juga untuk kedua orang tuanya ya. Nah sebenarnya masih banyak lagi sih amalan-amalan di malam Lailatul Qadar yang saya waktu tahun kurang lebih 1429 ya, beberapa tahun kemarin itu ya, saya menyimpulkan itu kurang lebih sampai 15 amalan di malam Lailatul Qadar ya. Ya, ini harus kita usahakan ya untuk bisa mendapatkannya, karena yang namanya Lailatul Qadar itu luar biasa tadi. Kita kalau bisa mendapatkan bertepatan ibadah di malam itu, insya Allah itu bisa lebih baik daripada 1000 bulan ya. Bahkan ada riwayat bukan 1000 bulan lagi, 70.000 bisa sama 1000 bisa sama 70.000. banyak lagi 70.000 ya. Berapa? 70.000 bulan juga sama. Kalau mas 1000. Nah, jadi itulah tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya, karena malam ini malam ganjil ya, jadi diharapkan ini berkenan ya. Amin. Apalagi malam atau hari pertamanya kemarin Sabtu ya, insya Allah ya. Tetapi yang gara-gara gitu milikin lagi ya, udah
ganjil aja ataupun memang tahu hari puasa pertamanya ya tanggal sekian udah tanggal sekian aja ya, jadi lama-lama ya nyantai aja bertanya kenapa lah ini mah katanya bukan malam ganjil ya udah nggak ada Lailatul Qadar katanya ya wah kalau begini tanya walaupun perdebatan kalau katanya itu bukan lagi dapat Lailatul Qadar ya ada juga Lailatul Qadar ya mungkin cukup ya mudah-mudahan manfaat